Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak alur cerita Battle Through the Heavens. Mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih sebelumnya, semoga Allah membalas kebaikan semuanya. Dan semoga hari ini semuanya diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Siapapun yang memiliki pengetahuan tentang materi dinding akan dapat menemukan bahwa itu permukaan tembok kota ini sebenarnya ditutupi oleh lapisan Black Mirror Rock yang sangat langka. Sebuah tembok kota yang dibentuk dari material semacam itu memiliki kemampuan unik untuk mencerminkan beberapa serangan. Itu adalah pilihan yang bagus untuk digunakan sebagai tembok kota meskipun benda ini cukup langka. Namun, Black Emperor sekte ini benar-benar dapat menggunakannya untuk menutupi dinding kota. Yayasan kaya seperti itu disebabkan tidak hanya Xiao Yan tetapi juga dokter peri kecil di sisinya untuk menghela napas takjub. Itu memang mahal. Xiao Yan mengalihkan pandangannya ke kerumunan manusia di mana aura ganas berulang kali berlalu. Dia menghela nafas dari mulutnya. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa agak penasaran. Dia telah bertemu cukup banyak orang dengan kekuatan besar selama perjalanannya ke tempat ini. Selain itu, dengan terlihat dari rute mereka, sudah jelas bahwa itu mereka menuju ke Black Emperor City. Dengan begitu banyak orang kuat, yang memiliki api, ganjil, berkumpul di kota semacam itu, sepertinya hari-hari berikutnya di kota ini tidak akan tenang. Kekacauan adalah suasana yang aneh bahwa itu kawasan Black Corner ini memiliki jumlah besar. Tidak peduli seberapa kuat fraksi, mustahil untuk sepenuhnya menghentikan pembentukan kekacauan semacam ini. Orang-orang dalam wilayah Black Corner mengabaikan aturan atau aturan apapun. Ukuran kepalan tangan seseorang adalah kebenaran yang paling penting. Xiao Yan tertawa terbahak-bahak saat pikiran ini melintas di dalam hatinya. Dia tidak mendiskriminasi kekacauan. Dia tahu bahwa, itu selama seseorang memiliki kekuatan yang cukup di wilayah Black Corner, orang itu akan menjadi individu yang agung. Xiao Yan mengeluarkan teriakan lembut dari mulutnya sebelum meraih Ziyan, yang mencari di semua tempat, dan menariknya ke sisinya. Dia dengan lembut berkata, "Kamu lebih baik taat setelah memasuki kota. Mungkin ada banyak harta di dalamnya, tetapi jika kamu secara acak bertindak seperti yang kamu lakukan di masa lalu, kamu pasti akan mengundang masalah yang tak berujung. Apakah kamu mengerti?" Ziyan hanya bisa depresi mengakui dengan ya ketika dia melihat ekspresi serius Xiao Yan. "Ayo pergi." Xiao Yan melambaikan tangannya. Dia menarik Ziyan, tersenyum pada dokter peri kecil di sisinya, dan mengambil memimpin berjalan menuju pintu masuk kota. Dokter peri kecil itu mengangguk sedikit ketika dia mendengar ini. Mata ungu kemuannya dengan sembrono menyapu orang-orang yang lewat di sekitarnya yang berulang kali melempar tatapan mereka. Ekspresi dingin tiba-tiba muncul di pupilnya, menyebabkan perasaan bahaya dibesarkan di hati orang-orang ini. Semua dari mereka buru-buru menarik mata sombong mereka. The Little Fiery Doctor hanya mendengus dingin saat dia merasakan tatapan cepat menarik. Kegembiraannya perlahan ditarik ke tangannya. Selama dia menggerakkan kelima jarinya, jalan ini akan segera menjadi satu kekosongan hidup kecuali bagi orang-orang yang kuat. The Little Fiery Doctor hanya mempercepat langkah lembutnya dan mengikuti Xiao Yan setelah menarik tangannya. Meskipun dia tidak lagi dingin, acuh tak acuh setelah mengikuti Xiao Yan selama periode waktu ini, itu hanya pada prasyarat bahwa itu dia menghadapi Xiao Yan dan teman-temannya. Jika itu adalah pejalan kaki biasa, dokter peri kecil akan mengabaikan total kehidupan mereka. Tidak apa-apa baginya untuk mengambilnya. Jika seseorang membunuh terlalu banyak, seseorang akan secara alami merasa mati rasa karena kehilangan nyawa manusia. Angka-angka yang telah mati di tangan dokter peri kecil selama tahun-tahun ini kemungkinan telah mencapai angka yang sulit untuk dihitung. Itu sudah sangat sulit baginya untuk menekan perasaan dingin dan acuh tak acuh di depan Xiao Yan. Rasa dingin di jalan dengan tenang tersebar setelah dokter peri kecil berbalik dan pergi. Banyak tatapan dipenuhi dengan waspada saat mereka melihat sosok anggun jauh di depan. Mereka segera menghapus keringat dingin. Tidak disangka bahwa itu wanita ini bukan orang biasa. Untungnya, mereka tidak berani melangkah lebih awal. Jika tidak,
Rasa dingin melonjak keluar dari hati orang-orang yang lewat ini saat mereka mengingat mata tanpa emosi yang menatap mereka. Mereka merasa seolah-olah mereka telah ditatap oleh ular berbisa. Wanita ini adalah seseorang yang tidak bisa mereka singgung. Kelompok Xiaoyan berjalan menuruni lereng dan melakukan perjalanan untuk jarak tertentu sebelum gerbang kota besar muncul di depan mata Xiaoyan. Antrean panjang manusia terbentuk di luar gerbang kota. Keanehan menyebar dari tempat ini, menyebabkan telinga seseorang merasakan sedikit rasa sakit. Alis Little Fairy Doctor bergerombol saat dia melihat banyak pria berkumpul bersama. Mereka Little Fairy Doctor menggunakan kekuatan sensor tubuh yang mengungkapkan bekas luka mereka di seluruh. Karena memiliki sedikit obsesi untuk kebersihan, dia tidak menyukai situasi seperti itu. Xiaoyan menyipitkan matanya dan menyapu pintu masuk kota hampir seperti dia menyadari kekhawatiran dokter peri kecil. Hei, wanita ini benar-benar berair. Sudah lama sejak aku melihat hal-hal luar biasa seperti itu. Hahaha. Gadis kecil itu juga tidak buruk. Wajah kecil itu sangat menyenangkan. Hai Zi, kamu memiliki tubuh seperti itu namun kamu menyukai gadis kecil. Wanita muda yang terakhir kali mati karena kamu. Betapa malangnya. Sebuah tawa menusuk telinga cabul tiba-tiba menular karena mata Xiaoyan menyapu situasi di pintu masuk kota. Xiaoyan perlahan menarik pandangannya dari pintu masuk kota. Matanya tenang ketika dia mengikuti suara itu dan melirik, hanya untuk melihat 10 laki-laki yang tampak kekar berkumpul bersama. Tatapan cabul itu berulang kali menyapu Little Fairy Doctor dan Xian. Orang-orang yang antri di sekitarnya tanpa sadar memancarkan tawa yang penuh makna ketika mereka mendengar tawa cabul dari kelompok ini. Mampu melihat wanita cantik seperti itu, yang menyenangkan mata, memiliki kebebasan yang mereka ambil selama menunggu yang keras ini akan dianggap sebagai cara yang baik untuk menghabiskan waktu mereka. Ekspresi dokter peri kecil itu tidak berubah karena ini. Tangannya yang lembut meraih Xian, yang menunjukkan ekspresi marah di wajah kecilnya saat matanya melihat ke arah Xiaoyan. Ayo pergi. Sudut mulut Xiaoyan terangkat ke senyum aneh. Namun, dia tidak pergi dan bertarung dengan lelaki-lelaki berwajah kekar ini seperti yang diharapkan semua orang. Sebaliknya, dia menoleh dan tersenyum ke Little Fairy Doctor sebelum menarik Xian untuk berjalan ke pintu masuk kota. Hei, tindakan ini Xiaoyan segera membangkitkan beberapa cemoohan menghina dari sekitarnya. The Black Corner Regent mendongak ke yang kuat. Seseorang yang bertindak seperti tidak ada yang terjadi setelah para wanitanya dipermalukan adalah sesuatu yang orang lain anggap sangat memalukan. Hahaha, 10 laki-laki besar ditambah awalnya terkejut ketika mereka melihat tindakan Xiaoyan. Mereka mulai tertawa liar, namun, tubuh 10 orang plus aneh ini dipadatkan sama seperti suara tawa mereka. Segera, blar, blar, suara ledakan yang rendah dan dalam tiba-tiba muncul. Segera nosiness di tempat ini berhenti. Mata semua orang tercengang saat mereka melihat di mana orang-orang besar dulu. Klaster jelaga hitam muncul tanpa penjelasan. Sesaat kemudian, lingkaran di sekitarnya segera mundur seolah-olah mereka telah melihat hantu. Cukup sejumlah orang pulih segera setelah dan tatapan kaget mereka menyapu ke arah belakang kelompok Xiaoyan saat mereka berjalan menuju gerbang kota. Gelombang menggigil naik di dalam hati mereka saat mereka mengingat adegan aneh dari sebelumnya. Mereka tidak lagi berani mengeluarkan suara sekecil apapun, takut bahwa itu adegan yang tidak biasa dari sebelumnya akan terjadi pada tubuh mereka. Situasi aneh ini dengan cepat menyebar di sepanjang rantai manusia ini. Banyak tatapan keheranan cepat melirik Xiaoyan, yang perlahan berjalan menuju gerbang kota. Semua orang dengan cepat mengambil beberapa langkah ke belakang kemanapun dia lewat. Kelompok Xiaoyan mengabaikan tatapan kaget di sekitarnya saat mereka berjalan menuju gerbang kota. Dia segera menuju pintu ungu di pintu masuk. Ada lebih dari selusin pria besar dalam baju besi kuning pucat yang berdiri sangat lurus di sana. Aura kuat yang dipancarkan dari tubuh mereka menyebabkan orang-orang mengantre di samping untuk takut mendekat. Mereka hanya bisa menunggu aliran manusia di samping untuk maju secara perlahan.
Arah di mana tiga kelompok pria Xiaoyan menuju adalah jelas pintu ungu ini. Melihat tindakannya ini, tatapan sekitarnya segera mengungkapkan keterkejutan. Pintu besar itu adalah sesuatu yang telah disediakan oleh Black Emperor Sekte untuk para ahli dari daerah Black Corner untuk digunakan. Orang bisa melupakan masuk dari pintu ini tanpa kekuatan seorang Dou Huang. Mungkinkah pemuda yang muncul sekitar 20 tahun usianya ini menjadi ahli? Kelompok tiga pria Xiaoyan berhenti di depan pintu ungu sambil diamati oleh tatapan sekitarnya. 10 orang plus bersenjata lengkap tiba-tiba menembak mata tajam mereka. Tawa seorang lelaki tua segera ditularkan dari belakang. Hihihi, teman-teman ini, pintu masuk ini secara khusus diatur agar ahli Dou Huang masuk. Harap berbalik jika kamu belum mencapai tanda ini. Seorang pria tua berjubah kuning, yang memegang batang tembakau di tangannya, perlahan berjalan keluar. Matanya yang menyipit menimbang tiga pria Xiaoyan kelompok sebelum dia tertawa terbahak-bahak. Bagaimana kamu bisa mengidentifikasi apakah orang yang tiba adalah ahli Dou Huang mengingat kekuatan kamu yang bahkan belum mencapai bintang 5 Dou Huang? Xiaoyan melirik lelaki tua itu sebelum berbicara dengan senyum. Mata orang tua berjubah kuning menggumpal sedikit. Seorang utusan bergegas berlari sebelum dengan lembut mengatakan sesuatu dalam pendengarannya. Setelah mendengar laporan utusan ini, mata pelaku menyapu tubuh Xiaoyan dengan ekspresi tertegun. Sesaat kemudian, dia melambaikan tangannya dan menyuruh utusan itu pergi. Dia dengan sopan berkata sambil tersenyum, "Tuan ini, bolehkah aku tahu namamu? Faksi mana yang terkait dengan kamu?" "Yan Xiao, orang bebas." Xiaoyan dengan samar menjawab. "Hihihi, Tuan Yan Xiao, aku pikir kamu juga datang ke Black Emperor City karena pelelangannya kan?" Mata orang tua berjubah kuning itu berkedip sedikit ketika dia tertawa setelah mendengar Xiaoyan menyebutkan nama. "Ya," Xiaoyan mengangguk secara acak. Dia segera mengerutkan kening dan bertanya, "Bisakah aku masuk?" "Keke, tentu saja, kamu mungkin." Pria tua berjubah kuning itu dengan cepat menganggukkan kepalanya. Dia mengambil piring pinggang berwarna hijau dan menyerahkannya pada Xiaoyan sebelum berbicara dengan seringai, "Tuan Yan Xiao, kota Kaisar Hitam saat ini sedang mengalami kesulitan karena terlalu penuh. Cukup sulit untuk menemukan tempat tinggal. Namun, Black Emperor Sect kami telah secara khusus menyiapkan tempat bagi para ahli dari Black Corner Region untuk tinggal. Selama Tuan mengambil piring ini ke Black Emperor Pavilion di pusat kota, akan ada seseorang yang akan mengatur tempat bagi kamu untuk beristirahat. Sebagian besar orang yang bisa tinggal di sana adalah pakar dengan reputasi di kawasan Black Corner." Mata Xiaoyan bergerak ketika dia mendengar ini. Dia menerima tablet sambil lalu sebelum tersenyum pada lelaki tua itu. Setelah mengucapkan terima kasih, dia memimpin dokter peri kecil dan Ziyan berjalan pelan melewati pintu ungu. "Itu benar, Tuan Yan Xiao, orang-orang yang kamu bunuh sebelumnya mungkin adalah beberapa ampas, tetapi mereka milik Kui Wolfgang. Kamu harus sedikit berhati-hati." Orang tua berjubah kuning itu tiba-tiba berbicara ketika kelompok Xiaoyan hendak memasuki pintu ungu. "Terima kasih untuk pengingat kamu." Suara samar ditularkan dari kejauhan sebelum kelompok Xiaoyan benar-benar menghilang dalam bayang-bayang terowongan kota. Orang tua berjubah kuning itu menyipitkan matanya saat mengamati punggung menghilang kelompok Xiaoyan. Dia segera melambaikan tangannya dan memberi isyarat kepada seorang utusan. Dengan suara lembut, dia berkata, "Kunjungi sekte itu dan beritahu Elder tentang orang-orang ini." Dengan kekuatan seperti itu, mustahil bagi mereka untuk sepenuhnya tidak dikenal. Situasi di Black Emperor City saat ini rumit. Tidak ada yang salah. "Ya Pak," pembawa pesan itu dengan hormat menjawab sebelum dengan cepat berbalik untuk pergi. Taring tembakau tua yang berjubah kuning itu dengan lembut menepuk lengannya saat dia menyipitkan matanya. Mulutnya bergumam pada dirinya sendiri. "Yan Xiao, bagian dalam Black Corner Region tampaknya tidak memiliki ahli muda Dou Huang dengan nama ini. Hei, orang ini cukup misterius. Aku akan membiarkan Kui Wolfgang menguji perairan terlebih dahulu." Xiaoyan berjalan keluar dari terowongan yang agak gelap. Sinar matahari yang menyilaukan bersinar dari langit.
Suara hiruk-pikuk adalah iblis Tun saat dituangkan ke telinganya, menyebabkan Xiao Yan mengerutkan kening. Xiao Yan menyipitkan matanya saat dia perlahan mengangkat kepalanya. Dia melihat bagian dalam kota yang sangat besar dan lalu lintas manusia yang padat yang bergerak di sepanjang jalan yang luas di depannya. Dia tidak bisa membantu tetapi menghela nafas prana. Ukuran Black Emperor City ini tidak lebih kecil dari ibu kota Kekaisaran Jiama. Dari sudut pandang tertentu, bahkan modal Empire Jiama tidak bisa dibandingkan dengannya. Bagaimanapun, hal-hal yang dimiliki tempat ini adalah hal-hal yang tidak dilakukan oleh ibu kota. Kemana kita harus pergi selanjutnya? Mata dokter peri kecil bergeser ke sekeliling saat dia bertanya dengan lembut. Xiao Yan merenung sedikit sebelum dia segera berkata, kami pertama-tama akan pergi ke toko obat yang lebih besar di kota dan melihat-lihat. Bagian dalam Black Corner Region memiliki cukup banyak bahan obat langka yang tidak dimiliki dunia luar. Jika kita cukup beruntung, kita mungkin bisa mendapatkan beberapa bahan obat yang kita butuhkan. Selain itu, kami harus menanyakan informasi yang terkait dengan selaiva tubuh transformasi Bodhisattva. Hal itu, bahkan aku tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang hal itu. Oleh karena itu, kami hanya dapat pergi dan bertanya. Ya, dokter peri kecil sedikit mengangguk dan tidak menyuarakan keberatan. Itu benar, kamu bisa menyerang lain kali kita bertemu orang semacam itu. Situasi semacam ini sangat umum di Black Corner Region. Tidak ada yang akan menyalahkanmu. Xiao Yan perlahan berjalan menuju jalan yang luas seperti yang dijelaskan secara acak. The Little Fiery Doctor sedikit terkejut. Senyum bergerak segera muncul di wajah Little Fiery Doctor. Dia mengangguk, menarik tangan Ziyan dan segera mengikutinya. Mereka bertiga perlahan berjalan melewati bagian dalam Black Emperor City yang sangat besar ini. Setelah penampilan pribadi ini, mereka akhirnya mengerti dengan jelas berapa banyak orang yang datang ke Black Emperor City untuk lelang skala besar ini. Kutukan dan jeritan berulang kali ditularkan ke telinga mereka dari jalan. Banyak toko-toko besar berdiri tertib di kedua sisi jalan. Tanpa kecuali, toko-toko ini semua dipenuhi orang-orang yang datang dan pergi. Lelang besar ini telah membawa Black Emperor City sejumlah besar lalu lintas dan keuntungan manusia. Kelompok 3 orang Xiao Yan perlahan berjalan menyusuri jalan. Tatapan mereka berulang kali menyapu toko-toko di kedua sisi jalan. Mereka telah melihat cukup banyak toko obat di sepanjang jalan dan telah memasuki mereka untuk mencari dan bertanya. Namun, ukuran toko obat ini tidak terlalu besar. Oleh karena itu, mereka tidak menemukan bahan obat yang dibutuhkan Xiao Yan. Meskipun Xiao Yan tidak mendapatkan apapun, dia tidak menjadi cemas. Bahan-bahan obat yang dia butuhkan semuanya sangat langka. Meskipun Black Corner Region ini memiliki koleksi yang kaya, secara alami tidak mungkin baginya untuk mengumpulkan semuanya dalam waktu singkat. Kelompok Xiao Yan melewati 2 jalan di sepanjang jalan sebelum langkah kaki mereka akhirnya berhenti di depan toko obat yang sangat besar seperti penthouse. Toko obat itu disebut Rumah Obat 1000. Ukurannya sangat besar dan dapat dianggap sebagai toko terbesar yang pernah dilihat oleh grup Xiao Yan sejak mereka memasuki kota. Selain itu, toko ini tampaknya memiliki reputasi yang sangat baik di dalam Black Emperor City. Oleh karena itu, lalu lintas manusia yang datang ke dan dari pintu masuk besar tampaknya diperas bersama. Kutukan bising berulang kali ditularkan. Xiao Yan berdiri di luar Tousan Medicinal House. Dia ragu sesaat sebelum memimpin dokter peri kecil dan Ziyan untuk menekan ke dalam aliran manusia. Douqi yang kuat di dalam tubuhnya memancarkan kekuatan yang tampaknya diam-diam menyingkirkan orang-orang yang menghalangi jalannya dengan lembut seolah-olah dia membagi aliran sungai. Setelah itu, mereka bertiga menyombongkan diri ke 1000 toko obat ini. Kutukan berisik itu sangat berkurang setelah mereka memasuki 1000 Medicinal House. Sebuah aroma obat yang kaya yang dicampur dari bahan-bahan obat yang tak terhitung jumlahnya menerkam. Kekayaan aroma obat hampir menyebabkan Xiao Yan bersin hebat. Xiao Yan menggosok hidungnya saat dia membiarkan tatapannya berkeliaran. Dia bisa melihat bahwa itu aula yang sangat luas ini dipenuhi dengan banyak penghitung transparan.
Berbagai bahan obat ditempatkan dengan rapi di dalam konter-konter tersebut. Selain itu, cukup banyak orang yang saat ini berkumpul di sekitar konter ini. Aula besar dibagi menjadi bagian bahan obat dan bagian pil obat. Jika seseorang membandingkannya, bagian pil obat pasti akan memiliki lebih banyak orang. Setelah semua, orang-orang dari daerah Black Corner, yang menghabiskan sepanjang hari menjilati darah dari pisau mereka, lebih suka memiliki pil obat yang bisa menyelamatkan nyawa mereka atau melepaskan kekuatan besar dalam situasi berbahaya. Keinginan ini tidak diragukan lagi jauh lebih berharga dibandingkan menelan hanya bahan obat. Namun, seorang alkemis seperti Xiao Yan menempatkan nilai yang lebih besar pada bahan obat. Setelah semua, selama bahan-bahan obat berada di tangannya, ia secara alami akan dapat memperbaiki bahan obat. Xiao Yan menarik Ziyan bersama selagi dia menarik nafas melalui hidung kecilnya. Mereka bertiga perlahan berjalan menuju meja kristal. Tatapannya langsung menyapunya. Green Windgrass, buah skala api angin. Tatapan Xiao Yan menyapu bahan obat yang ditampilkan di meja dan mengidentifikasi mereka segera. Dia segera menggelengkan kepalanya. Hal-hal di sini mungkin bukan hal biasa tetapi jauh dari tingkat bahan obat yang dia butuhkan. Memang ada alasan mengapa kawasan Black Corner mampu menarik cukup banyak orang dari luar. Jika itu di luar, hanya bahan obat ini saja yang pasti akan diperlakukan sebagai harta karun besar dari toko. Bagaimana mereka bisa ditampilkan secara acak dan dijual di tempat yang sama? The Little Fairy Doctor dengan lembut menghela nafas. Menjadi ahli racun, dia secara alami cukup akrab dengan bahan-bahan obat ini. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia akan berbicara ketika tawa ditularkan dari sisi lain konter. Para tamu, bolehkah aku tahu bahan-bahan obat apa yang kamu butuhkan? Rumah obat 1000 kami adalah toko obat besar yang berada di peringkat teratas dalam kawasan Black Corner. Aku pikir tempat ini harus memiliki barang-barang yang ingin kamu beli. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan melirik lelaki tua yang muncul di belakang konter. Dari penampilan pakaian pihak lain, sudah jelas bahwa itu dia harus menjadi seseorang dari toko obat. Xiao Yan tidak mengatakan omong kosong apapun. Dia mengeluarkan selembar kertas putih dari storage ring-nya. Beberapa bahan obat penting untuk menyempurnakan tulang surga jiwa darah pil tertulis di atasnya. Orang tua itu menerima kertas putih dengan kedua tangannya. Awalnya, tatapannya secara acak menyapunya tetapi dia segera menjadi kaget. Matanya sekali lagi menimbang Xiao Yan. Kilatan muncul di matanya saat dia bertanya, apakah Tuan seorang alkemis? Mengapa? Jangan bilang padaku bahwa itu seorang alkemis tidak bisa datang dan membeli bahan obat di toko obat ini. Xiao Yan menjawab dengan suara samar. Mister, tolong jangan tersinggung. Aku yang lama adalah seorang alkemis tingkat 2. Hanya saja aku merasa akrab dengan cara bahan-bahan obat ini diatur. Orang tua itu tertawa. Xiao Yan hanya tiba-tiba mengerti setelah mendengar ini. Efek obat dan atribut dari bahan obat semuanya berbeda. Orang luar akan kesulitan membedakan mereka. Namun, dengan keterampilan alkemis Xiao Yan saat ini, ia secara alami menempatkan bahan obat dengan efek obat yang sama bersama-sama seperti sifat kedua ketika dia menulis daftar bahan ini. Itu tidak terduga bahwa itu lelaki tua ini benar-benar telah menemukannya. Aku dapat dianggap sebagai, apakah kamu memiliki bahan obat ini? Ada total 8 bahan obat dalam hal ini. Rumah obat 1000 kami memang memiliki 5 yang pertama. Namun, mereka sedikit mahal. Sangat mungkin bahwa itu mereka akan membutuhkan total 2 juta koin emas atau lebih. Namun, 3 terakhir, 1000 spiritual ginseng, iblis spiritual Valley Grass, dan jade bone fruit, terlalu sulit untuk ditemukan. Orang tua itu tertawa. Xiao Yan sedikit menghela nafas lega ketika mendengarnya, tapi dia juga sedikit kecewa. 5 bahan obat pertama mungkin langka, tetapi mereka benar-benar tidak terlalu sulit untuk ditemukan. Yang tersulit adalah 3 yang terakhir. Tidak disangka bahwa itu tempat ini pun tidak memilikinya. Dalam kasus itu, bantu aku membawa 5 bahan obat pertama. Aku akan memikirkan metode lain untuk mencari 3 yang terakhir.
Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Dia menghitung koin emas yang tersimpan di dalam kartu kristal di storage ring-nya. Setelah menggunakan sebagian besar uang yang telah diperoleh dari lelang pil obat yang Xiao Ge tahan saat itu, Xiao Yan memiliki sekitar 4 juta koin emas. Saat ini, sudah cukup untuk membeli bahan obat. Mister, apakah kamu benar-benar membutuhkan 3 bahan obat ini? Orang tua itu mengangguk dengan senyum saat ia memerintahkan seorang pelayan wanita untuk mendapatkan bahan obat. Setelah itu, dia berbalik ke Xiao Yan dan mengajukan pertanyaan. Kamu punya solusi? Xiao Yan mengangkat alisnya ketika dia mendengar ini. Suaranya agak terkejut. Hihihi, aku hanya mengatakan bahwa itu ketiga bahan obat ini sangat langka, tetapi aku tidak mengatakan bahwa itu rumah obat 1000 kami tidak memilikinya. Namun, bahan obat yang langka dari tier seperti itu biasanya tidak akan dibawa keluar untuk dijual. Orang tua itu tertawa. Karena kamu sudah membuka mulutmu, aku tidak berpikir itu hanya untuk memberitahuku ini, tidak. Xiao Yan dengan lembut menggosok cincin penyimpanannya saat dia menjawab dengan suara tenang. Mister benar-benar orang yang terus terang. Aku akan menceritakan ini secara langsung. Jika kamu ingin mendapatkan ketiga bahan obat ini, kamu harus pergi ke cerita kedua dari rumah obat 1000 ini. Nilai bahan obat di sana lebih mahal daripada yang ada di lantai pertama. Namun, kamu tidak dapat menggunakan koin emas untuk membeli bahan obat di tempat itu. Sebagai gantinya, kamu harus memperbaiki pil obat yang memiliki nilai mirip dengan bahan obat ini sesuai kebutuhan. Hanya dengan begitu kamu dapat mengambil bahannya. Orang tua itu dengan lembut tertawa. Dengan kata lain, hanya seorang alkemis yang memiliki kualifikasi untuk masuk. Oh, Xiao Yan merasa agak terkejut setelah mendengar aturan yang aneh seperti itu. Namun, dia segera tiba-tiba mengerti. Ketika nilai item mencapai tingkat tertentu, sulit untuk menggunakan koin emas untuk mengukur nilainya. Pada saat seperti itu, seseorang harus mengeluarkan sesuatu yang bernilai serupa untuk ditukarkan dengannya. Apa yang kamu katakan? Bolehkah aku tahu jika Mister tertarik untuk menuju ke cerita kedua untuk melihatnya? Kelangkaan bahan-bahan obat di lantai kedua jauh dari apa yang bisa dibandingkan di sini. Aku pikir 3 bahan obat yang kamu butuhkan dapat ditemukan di atas. Orang tua itu tertawa. Xiao Yan merenung sejenak sebelum mengangguk. 3 bahan obat terakhir sangat jarang. Jika dia pergi dan mencari mereka, dia tidak akan tahu kapan dia akan dapat menemukannya. Akan lebih baik jika dia bisa mendapatkannya di sini. Selain itu, dari apa yang dikatakan lelaki tua ini, lantai kedua bahkan memiliki barang yang lebih langka. Dia bahkan mungkin bisa mendapatkan beberapa informasi yang terkait dengan selaiva tubuh bodhisattva transformasi dari sana. Dalam hal ini, silakan memimpin jalan. Hihihi, pria tua ini akan memberi Mister pengingat di sini. Mengingat nilai bahan obat yang kamu butuhkan, kemungkinan besar kamu akan diminta untuk menggunakan pil obat tingkat 4 atau bahkan tier 5 untuk menukarkannya. Jika kamu tidak dapat memperbaiki pil obat dari tier ini, maka, senyum di wajah orang tua itu pada awalnya menjadi lebih jelas ketika ia melihat Xiao Yan mengangguk setuju. Namun, dia ragu sejenak sebelum menyuarakan pengingatnya. Kelopak mata Xiao Yan bahkan tidak bergerak ketika dia mendengar ini. Dia samar-samar berkata, pimpin jalan. Kilatan yang tidak biasa melintas di mata orang tua itu ketika dia melihat cara Xiao Yan. Ekspresi hormat segera melonjak ke wajahnya sebelum dia memimpin jalan di depan sambil menekuk tubuhnya dengan rendah hati. Ayo pergi. Mari kita lihat cerita kedua untuk melihat apakah ada yang kamu butuhkan. Xiao Yan menoleh dan tersenyum ke Little Fairy Doctor dan Xian. Setelah itu, dia mengangkat kakinya dan mengikuti pria tua itu. Xiao Yan benar-benar memiliki banyak keingintahuan terhadap bahan obat yang tidak biasa dan langka yang telah disebutkan orang tua itu. Setelah semua, bahan-bahan obat memiliki daya tarik yang lebih besar untuk alkemis daripada pil obat itu. Sekian alur cerita Battle Through the Heavens. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, like, dan komennya dan share-nya. Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah.
Dan semoga hari-hari sedulur semuanya diberikan kebahagiaan, kesehatan, dan kesuksesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.